ya misalnya pekerja PSK kayak gitu. Kalau di kota Pontianak sendiri kayaknya Mungkin pernah sewa? belum. Oh belum, nanti. Jangan. Nanti. Belum. Bagaimana? Emang dapat duit? Dapat uang pembinaan. Oh, Ya. Uang hadiah. Oh, hadiah doang. Habis itu pakai ini doang kan? Pakai apa? Ini doang, selempang doang Iya. kan? Nggak dikasih duit lagi tiap bulan kan? Semoga enggak Ya. doang sih harapannya. Semoga pasti. Standby. Rolling, bos. Bro Zen. Halo. Sis Vina. Ya, siap. Bro, thank you. Vina juga thank you udah mau datang. Perkenalin dong diri masing-masing nih si dari Mas Bro. Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si resmi amat bro. Ke bawah duta. Sorry. Ke bawah Ya, duta. resmi banget. Jadi gimana? Santai bro. Saya Muhammad Syahnur Zain, biasa dipanggil Zain. Mm-mm. Umur saya 19 tahun. Mm-mm. Saya merupakan mahasiswa aktif semester pertama di Universitas Tanjung Pura Kota Pontianak. Jurusan apa bro? Teknik sipil. Pinter. Agak melenceng lah dari dinas kesehatan, agak melenceng. Jadi lulusan SMA-nya kapan tuh? 2019 2019. Tinggi loh dia. Tinggi lu berapa, Bro? 170-an. 170-an. Ini Mbak, kalau Mbak Perkenalan nih. Vina Saya Farah Devina Fitri. Mm-mm. Umur saya sekarang 22 tahun. Saya merupakan dokter muda. Oh, lu dokter. Wah, ini pas ini. Bagi yang mau menambah? Belum dokter sih, tapi sedang dalam tahap lah ya. Oh, jadi sekarang lagi pendidikan. Ya, pendidikan profesi. SMA di mana, Bro? Saya di SMA Negeri 3 Ketapang. Oh, Ketapang. Orang Ketapang. Oh, orang Ketapang banyak yang hebat-hebat tuh. Terus kalau lu dari SMA mana? SMA 1 Mempawah, orang Oh, satu Mempawah. Wah, gue dulu di Mempawah. Sekarang SD kita 13, tetangga. Saya SD 3 di depannya. Nah, SD 3 di depannya ya. Sahabat kecil. Tapi nggak selesai dulu. Kelas 4 pindah Kemudian Jakarta. Sampai kuliah. Baru balik lagi pas kerja. Bro, ngobrol-ngobrol sedikit tentang HIV nih. Gue tertarik banget untuk di Kalbar sendiri. Vina juga mungkin mau minta pendapatnya sedikit ya kan. siap. Orang yang mengidap tuh sebenarnya perlu nggak dipublish? Ini siapa yang dulu menjawab? Ladies Terserah, first. sweet dulu boleh. Ladies first. Ya. Kalau dari berdasarkan ilmu medis lah ya. Iya. Sesuai bidang saya sih, publish itu urusan Pas banget ya dokter ya. Nah, seru nih. publish itu urusan pribadi masing-masing sih. Kalau misalnya itu kan privasi pasien. Kalau memang mereka mau kasih tahu silahkan. Kalau memang juga enggak masalah karena itu privasi mereka masing-masing. Kenapa orang-orang tuh lebih cenderung takut gitu kan? Padahal HIV biasa aja kan, nggak sebahaya COVID. Iya nggak sih? Iya benar. Benar sekali. Benar. Mereka itu takut karena mereka itu didiskriminasi, Bang. Oh, Di-stigma. belum bisa diterima. Iya, karena ya. ketika mereka membuka jati diri mereka, kalau mereka ODH, mereka itu didiskriminasi, mereka dijauhkan. Kenapa lu berdua ikut ini? Yang apa nih? HIV. Kenapa nggak yang lain otomotif gitu kan? Ada. Duta sampo. Duta sampo ya kan? Kenapa kita mau tahu gua alasannya? Kenapa lu berdua gitu? Kalau saya sih karena kemarin kan pandemi, yang harusnya praktek di rumah sakit diliburkan 8 bulan ya. Nah berhubung juga Duta HIV/AIDS berhubungan langsung dengan dunia pendidikan saya, ya udah apa salahnya untuk ikut dan direalisasikan langsung kan? Oh gitu. Benar. Jadi dakwah secara nggak langsung. Iya, betul. Asik. Kalau lu bro? Kalau saya lebih suka tantangan. Ya tantangan. Keluar dari zona nyaman kita. Saya kan dari teknik sipil nih. Biasanya saya lihat bangunan, beton, jembatan. Tapi kali ini saya melihat ODHA, melihat orang-orang kesehatan. Itu tantangan. Bagaimana cara saya belajar? Karena ketika saya masuk ke Duta HIV, otomatis saya harus belajar dan saya harus mendalami. Itu ilmu baru bagi saya. Oh jadi lu suka sama tantangan baru ya, Iya. mahal baru, Iya, semua betul. dicoba gitu. Sebenarnya yang salah nih saat ini orang yang ngejudge HIV itu salah ya, atau apa ya kalau kata orang aib ya, atau emang di masyarakat gitu yang ngebentuk paradigma kayak gitu. Akhirnya
barang ini tuh jadi hal yang tabu gitu kan. Padahal kan istilahnya ini cuma ya penyakit kan kehilafan. Ada juga yang kena nggak sih, bener nggak sih dok? Kalau orang kena HIV itu nggak mesti yang berhubungan seks bebas? Nggak mesti, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan. Apa aja tuh? Jadi ada 4 nih media penularan, dari darah, dari cairan sperma, cairan vagina, sama air susu ibu. Cairan vagina tuh? Oh iya, ovum. Beda. Yang keluar dari alat organ wanita. Oh iya. Kan Itu kenapa bisa keluar ya? Nah itu karena proses fisiologis. Oh iya, iya. Manusia. Proses normal. Iya, lanjut bro, lanjut. Lanjutin. Apa tadi? Jadi ada 4 itu. Nah, nah menurut saya sih bukan karena sebenarnya masyarakat tuh tidak salah kalau mereka mengerti. Kalau mereka mengerti kan pasti mereka nggak akan judge macam-macam. Berarti kalau masalah faktor 4 itu kan kemungkinan dia kena ke orang tuh kan kecil juga ya. Lebih kecil daripada COVID kan. Ya, kalau COVID kan saya ngomong kayak gini bisa langsung ke sini semuanya bisa kena. Tapi kalau HIV kan penularannya harus dari 4 media tadi, bisa dicegah. Jadi kalau kita sepiring nggak masalah? Tidak masalah. Air liur tuh nggak apa-apa ya? Tidak masalah. Oh, aman berarti. Aduh, ada yang Kalau menurut lo sendiri, Jen, yang jadi masalah tuh sebenarnya di mana? mitos Bang. Oh, mitos. Karena gini, kok bisa mitos? Masyarakat banyak berkata bahwa HIV dapat tertular melalui gigitan nyamuk. Nggak tahu ilmunya kali. Berjabatan tangan, kemudian satu toilet bersama Oda, satu kolam renang bersama Oda, dan masih banyak lagi mitosnya. Soalnya kan katanya ada sperma yang jalan lewat kolam renang. Kolam renang. Itu saya bisa berdakwah selama berjam-jam kayaknya. Lo bisa? Nggak bisa sih. Maksudnya untuk meluruskan masalah itu gitu. Oh gitu ya. Nggak bisa, sama sekali tidak bisa. Rencana ke depan, visi misinya apa nih? Rencana ke depan sebagai duta atau sebagai pribadi atau bagaimana? Pribadi dulu deh. Pribadi. Ya, tapi kalau pribadi udah jelas lu jadi dokter, udahlah ya kan, pasti ngerawat pasien. Yang jadi ini aja deh, jadi duta. Ya. Jadi duta. Sebenarnya kalau ini kan semua masyarakat awam bisa jadi duta HIV. Maksudnya semua masyarakat, kalangan masyarakat. Cuman kebetulan saya aja dari bidang yang sama di bidang kesehatan. Jadi mungkin untuk teman-teman dengan orang dengan HIV/AIDS, saya bisa jadi salah satu konseling sukarelawan. Jadi kan jadi lu ngebuka itu ya, konseling saya, gratis ya? Boleh. Biasanya orang bayar, dokter tuh kan nggak bisa masalah banget. Sih. Kan ini udah jadi duta nih Mas. Oh iya bener. Sosialnya harus tinggi loh. Udah jadi tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi juga sih. Semenjak kalau lu sendiri apa visi misi lu ke depan? Benar yang dikatakan beliau bahwa semua orang itu duta. Cuman bagaimana cara dia memanusiakan manusia itu adalah tugas mereka. Karena gini, ODHA itu manusia, kita manusia. Kenapa mereka harus diskriminasi? Kita dan mereka ketika kita lahir kita memiliki hak atas yang sama. Lalu kenapa mereka dijauhi? Apa bedanya mereka? Malahan mereka diberi musibah penyakit karena kehilafan tersebut. Dia ada prosesnya nggak sih dok? Ada proses. Jadi kena HIV nggak langsung bluk demam gitu nggak kan? Jadi awal-awal orang kena HIV malah tidak bergejala. Dia itu virus ya dok ya? Virus. Oh. Virus. Rata-rata itu orang asli Kalimantan atau dari luar yang mengidap itu? Orang asli memang. Orang asli ya? Dan dari Kalimantan sendiri itu jumlah yang paling banyak itu di kota Pontianak. Ya pasti karena penduduknya paling banyak ya, dan betul. hiburan paling banyak. Ya, benar. Itu pasti tuh, nggak mungkin ya kan? Nggak bisa dipungkiri di kota Pontianak. Kan ngeri ya. Di Pontianak itu diawasi juga atau enggak? Atau memang dibebasin aja gitu? Apanya ini? Ya misalnya pekerja-pekerja PSK kayak gitu. Kalau di kota Pontianak sendiri kayaknya mungkin pernah sewa? Belum. Oh belum, nanti. Jangan. Nanti. Belum. Belum dan jangan sampai. Jadi iya. Sebenarnya harus menjiwai, bro. Harus mencoba nih kayaknya. Menjiwai. Saya akan menjadi orang pertama yang menghadang. Oh gitu? Nggak mau kamu aja yang ngajarin? Oh tidak. Lu nggak pingin memperjuangkan ke sana? Inilah saatnya saya memperjuangkan. Agak berat nih omongannya nih. Iya, lo harus tanggung jawab dengan apa yang kita miliki. Karena jangan sampai kita jadi duta hanya untuk selempang, hanya untuk uang. Bagaimana? Emang dapat duit? Dapat.
pembinaan. Pembinaan. Uang hadiah. Oh, hadiah doang. Habis itu pakai ini doang kan? Pakai apa? Ini doang, selempang doang kan? Nggak dikasih duit lagi tiap bulan kan? Semoga enggak doang sih harapannya. Semoga pasti. Cuman ngarep. Cuman bagaimana kita bertanggung jawab dari awal terpilih sampai akhir kita lepas jabatan, itulah duta sebenarnya. Iya sih, harus ada loh kayak Harus gitu. harus jelas apa. Kasian loh sebenarnya. Kadang kan orang-orang yang kena gitu sebenarnya kadang-kadang frustasi, ya faktor ekonomi sih balik lagi ya kan. Bahkan ibu-ibu pun banyak juga yang kena. Iya pastilah. Karena suaminya jajan di luar. Oh my god. Ayo. Oh, dia nggak bersalah ya. Iya. Ujian hidup. Karena seorang istri itu di dapur dia tidak tahu, dia percaya dengan suaminya. Benar. Cuman suaminya itu menyanyikan kepercayaan seorang istri. Iya ya. Aduh, kok gue jadi berat Kayaknya gini tahu sih. banget ini ya. Pernah jadi istri orang? Pernah jadi istri orang. Pernah jadi pemeran di Indonesia kayak. Oh, pernah jadi suami orang. Dok, balik lagi ke dokter. Tadi kan dia bilang tuh, ya kan tuh karena apa sih hubungan suami istri ya, jajan kayak gitu kan. Nah, kalau dari sudut pandang dokter sendiri gitu kan, lebih baiknya itu kita seperti apa sih masalah ini? Kalau dari saya sih karena kan pentingnya screening pranikah. Jadi itu kan screening pranikah itu lengkap tuh. Tes darah, tes penyakit menular seksual. Iya kan, masa lagi mau berhubungan, kamu udah cek belum gitu? Nggak mungkin juga. Tapi sekarang diwajibkan loh puskesmas. Diwajibkan untuk melampirkan itu. Bukan, maksud aku tuh yang udah berumah tangga. Oh, yang udah berumah tangga. Sebenarnya itu kan urusan mereka ya, cuman berarti kerannya harus ditutup tadi dong yang di tempat pekerja-pekerja komersil itu. Sebenarnya kita juga tidak bisa melarang mereka karena itu kan mata pencarian mereka. Terus dengan kita melarang mereka, kita bisa kasih solusi. Maksudnya nggak, maksud aku tuh kita nggak ngelarang gitu dok, tapi kita ngasih solusi. Kamu nggak apa-apa PSK. Cuma kamu harus tes. Nah, cuma kamu tuh harus diayomi oleh misalnya pemerintah daerah, ya kan? Ngeri. Itu semua tergantung orang mereka pribadi. Kalau mereka melakukan hubungan dengan menggunakan kondom, mereka tidak akan Oh iya, sudah infeksi. aman ya. Iya, itu ya. pakai Kalau ya. robek, belilah kondom yang baik. Makanya harus dicium-cium dulu kayaknya. Itu minum obat ARV. Jadi pada kadar virus tertentu, kalau virusnya rendah, menularkan itu jadi berkurang resikonya. Oh iya, Intinya itu benar. kayak. Kalau virus kan ada kadarnya ya. Iya. Sama kayak COVID loh. Benar-benar. Ya kan, COVID tuh kalau nggak terlalu yang parah, kita bisa lawan sistem imun tubuh kita bisa melawan dari virus itu. benar. Jadi Jadi, sistemnya sama kalau virus. Nggak ada yang tidak mungkin. Nggak ada yang tidak mungkin sekarang. Semuanya mungkin. Jadi lu siap untuk melakukan perubahan ya dan menolong teman-teman itu ya. Siap tidak siap sudah tugas kami. Gitu ya. Harus siap. Jadi thank you banget nih Zen, Vina udah mau datang ke podcast gua. Jangan lupa lu berdua juga subscribe, Tenang, ya siap. kan? Dan lu share ya kan. Oh, Siapa pasti. tahu ke depan kita bisa Ke grup. sama-sama. Share ke grup keluarga semuanya. Jadi buat teman-teman semua, ya udah gitu aja. Thank you ya dua-duanya. Oke, siap. Wassalamualaikum Makasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Wabarakatuh.